Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Buntut panjang dari serang Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya Tony RM ya, pengacara ini klarifikasi ya, karena dihujat oleh masyarakat, terutama fans KDM ya. Bagaimana klarifikasinya? Menarik untuk kita simak ya. Oke, kita simak bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ingin menjelaskan mengenai saya waktu menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi TV One Selasa malam kemarin dengan tema Deddy Mulyadi, gebrakan atau pencitraan. Banyak sekali yang komentar di channel YouTube saya yang menuduh saya bahwa saya menyerang Kang Deddy Mulyadi, saya mengusik Kang Deddy Mulyadi, dan saya dianggap mengatakan bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi adalah pencitraan. Padahal itu tidak. Saya jelaskan di sini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi itu adalah pencitraan. Saya tidak pernah mengatakan itu di acara Catatan Demokrasi. Silakan ditonton. Meskipun saya dipancing oleh host yang perempuan dengan mengatakan, berarti kinerjanya ini pencitraan. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak menjawab iya. Saya hanya menjawab silakan ditanggapi. Yang saya katakan pada saat menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi tersebut, saya hanya memberikan pendapat saya dengan batasan-batasan, yaitu akan dikatakan sebagai pencitraan apabila gebrakan-gebrakan itu tidak didasari dengan peraturan, tidak dieksekusi dengan peraturan. Itu yang saya katakan. Lalu bagaimana dengan gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi selama ini yang kita tonton sama-sama? Saya hanya mengambil contoh tindakan pertama, yaitu mengenai pembongkaran objek wisata di Puncak Bogor. Di situ saya tidak menyimpulkan tindakan Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan, karena dasarnya saya tetap berprinsip berpedoman pada kalau tindakannya itu tidak didasari dengan peraturan, maka itu pencitraan. Tindakan Kang Deddy Mulyadi dengan membongkar objek wisata di Bogor itu, saya tidak tahu apakah sesuai peraturan atau tidak. Nah, oleh karenanya dalam acara di Catatan Demokrasi kemarin, saya hanya menanyakan kepada Kang Hendar Sam selaku politisi Gerindra, menanyakan apakah tindakan pembongkaran objek wisata di Bogor itu apakah sudah sesuai peraturan apa belum. Nah, ketika kemudian dijawab oleh Kang Hendar Sam, ya sudah, berarti kan ada dasarnya berdasarkan peraturan, dan saya kan tidak mengatakan itu pencitraan karena saya tetap memegang teguh prinsip saya bahwa pencitraan itu apabila tindakannya dilakukan tidak sesuai aturan itu. Jadi tidak ada saya mengatakan bahwa tindakan Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan. Toh saya tetap berpegang teguh kepada prinsip disiplin ilmu yang saya pahami. Itu. Nah, kemudian contoh tindakan yang kedua, yaitu pelarangan study tour. Keputusan atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk pelarangan study tour juga, saya tidak pernah mengatakan itu pencitraan. Tetap saya menanyakan peraturannya. Makanya saya sampai berdebat dengan Kang Hendar Sam itu untuk mencari tahu bahwa ada tidak dasar hukumnya, ada tidak peraturannya untuk melarang study tour itu. Makanya sampai saya meminta agar Kang Hendar Sam membacakan peraturannya. Nah, pada akhirnya peraturannya itu ada. Kang Hendar Sam menyampaikan bahwa peraturannya itu yaitu Surat Edaran nomor 64 tahun 2024 yang diterbitkan pada saat zamannya PJ Gubernur Jawa Barat. Itu sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat.
Nah, ketika menyampaikan ada, ya sudah, berarti kan ada peraturannya, berarti kan bukan pencitraan. Hanya saja saya memberikan masukan ya buat Pemda Jawa Barat pada acara catatan demokrasi itu. Apa masukannya? Mengingat peraturannya baru surat edaran yang sifatnya himbauan, saya memberikan masukan agar dibuatkan peraturan yang lebih tegas, yaitu dengan tegas menyatakan larangan atau melarang atau dilarang untuk melakukan study tour di luar provinsi Jawa Barat misalnya kan. Karena kalau peraturannya itu berisi larangan, maka jelas kalau larangan itu dilanggar, ya jelas sanksinya itu karena telah melanggar larangan. Kalau himbauan itu kan bukan larangan. Nah, makanya pemberian sanksinya kalau dengan surat edaran yang sifatnya himbauan itu, pemberian sanksinya itu mengacu kepada sanksi yang secara umum, yaitu ASN yang melanggar surat edaran atau himbauan itu, sanksinya ASN dianggap tidak mematuhi perintah pimpinan. Kan itu masih umum ya. Tetapi kalau instruksi yang isinya itu tegas larangan, maka sanksinya jelas, yaitu disanksi karena melanggar larangan itu. Nah, kenapa saya memberikan masukan agar dibuatkan instruksi gubernur yang tegas yang isinya berupa larangan? Justru ini untuk menguatkan Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi dalam melakukan pengawasan selanjutnya untuk memberikan sanksi itu enak gitu loh. Tidak ada argumentasi lagi, menguatkan Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi agar ketika memberikan sanksi itu jelas acuannya adalah dasarnya adalah karena ASN telah melanggar larangan study tour yang tertuang dalam instruksi gubernur nomor sekian. Kan gitu. Nah, itu jadi sebenarnya masukan saya itu adalah untuk menguatkan Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur Jawa Barat itu. Jadi tidak ada itu saya mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu kinerjanya pencitraan, itu tidak ada. Tonton aja coba, silakan sampai habis. Lalu pertanyaannya, kenapa saya berdebat? Kenapa saya berdebat berapi-api dengan Kang Hendar Sam? Lah, saya diundang disuruh berdebat itu. Tanya aja Kang Hendar Sam kalau nggak percaya. Itu narasumber diundang di acara catatan demokrasi itu disuruh berdebat. Karena memang menariknya itu berdebat. Dan kenapa saya diundang? Karena saya dinilai oleh stasiun televisi pada acara-acara debat talkshow, saya dinilai berani dan saya dinilai bisa berdebat dengan suara kencang, suara lantang itu. Makanya saya diundang jadi narasumber di acara catatan demokrasi. Oke ya, itu tadi statement dari Pak Tony ya, pengacara Tony. Dikarenakan dihujat oleh fans KDM, akhirnya Pak Tony meminta ampun, klarifikasi. Pak, dalilnya itu terlalu memaksakan. Anda mungkin mencari-cari celah bagaimana Kang Deddy itu diserang. Sehingga Anda menjadi kubu oposisi bisa melawan kubu yang pro terhadap KDM. Ya, itu semua sudah disetting bahwa Anda ada di posisi oposisi dengan mengatakan bahwa Kang Deddy itu pencitraan. Cuman Anda itu susah mencari celah bagaimana menyerang Kang Deddy, sehingga dipaksakanlah bahwa Kang Deddy itu adalah pencitraan apabila gebrakannya tidak sesuai dengan aturannya. Itu dipaksakan. Kenapa? Karena pencitraan itu tidak sesuai antara perlakuannya dan juga hatinya. Artinya tidak tulus. Itu pencitraan, munafik. Seakan-akan wah orang baik, tapi hatinya jauh ya dari apa yang diperbuat. Itu pencitraan. Nah, jadi Anda terlalu memaksakan diri mencari celah bagaimana cara untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi dikarenakan Anda ada di posisi yang berlawanan, yaitu untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.